Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Kali ini kita akan membuat latihan elastisitas zat padat. Ya, bab elastisitas zat padat ada sekitar 3 soal ya. Mudah-mudahan bisa Anda ikuti dengan baik. Ini adalah acuan dari buku soalnya ya. Penuntun belajar fisika, teori dan 1221 soal ya. Baik bagi Anda untuk persiapan soal-soal multiple choice seperti tipe SBMPTN ya, supaya kalau Anda tidak sukses di undangan maka Anda bisa mahir dalam membuat soal-soal SBMPTN ya. Buku ini Anda perlukan untuk kelas 11. Kita ke soal yang langsung. Pertama adalah soal ini. Sebuah balok massa M ya digantung ya, jadi ini balok ini ya, masanya M, digantung dari seutas kawat panjang L. Jadi ini ada kawat ya, panjang aslinya itu L ya, sebelum diperpanjang ya, sebelum ditarik itu panjang asalnya L ya. Luas penampang. Jadi ini kalau Anda buka biasanya kalau kawat itu penampangnya berbentuk lingkaran ya. Ini luas penampangnya A. Diketahui ya. Jadi perhatikan L ini diketahui, A diketahui. Dan modulus yang Y. Ya, jadi modulus yang diketahui Y ya. Modulus yang ya, itu sama dengan Y. Ini disebut juga modulus elastis ya. Energi potensial yang disimpan kawat. Jadi berapa energi potensial yang disimpan kawat ini? Ya. Nah. Jadi Anda sudah tahu ini panjang kawat tanpa diberi gaya itu L ya. Nah, ketika Anda beri gaya, dia akan bertambah panjang kan? Ya, dia akan bertambah panjang. Ketika Anda beri gaya, dia akan bertambah panjang ya. Misalnya bertambah panjang delta L. Ya. Kalau ini kan panjang kawat tanpa diberi beban ya. Artinya tanpa diberi beban ya, atau gaya, tanpa diberi gaya ya. Gaya di sini maksudnya beban. Berat dari beban itu L. Ini luas penampangnya A. Begitu dia dikasih beban seperti ini, dia akan bertambah panjang delta L. Nah, akibat bertambah panjang delta L, maka akan timbul gaya pemulih ya. Kita sebutnya biasanya gaya pemulih. Ya, jadi di sini diberi gaya beban mg karena masanya M kan. Nah, di sini timbul gaya pemulih ya. Gaya pemulih itu adalah K kali pertambahan panjangnya. Ini pertambahan panjangnya delta L. Gitu. Kemudian kalau kawat ini kuat, dia tidak putus. Jadi terjadi keseimbangan ya. Nah, kalau terjadi keseimbangan, Anda sudah tahu, gaya ke atas akan sama dengan gaya ke bawah, besarnya. Jadi K kali delta L, ini akan sama dengan gaya ke bawah, berat beban, M kali G. Ya, dari sini kita bisa ngitung tetapan gaya K. Ya, yaitu mg per delta L. Mg per delta L. Nah, perhatikan ya yang diketahui. Yang diketahui adalah M, massa balok, panjang kawat, L, luas penampang kawat, kemudian modulus elastis atau modulus yang, dan kalau perlu gravitasi. Dan yang ditanya adalah energi potensial yang tersimpan dalam kawat. Nah, Anda sudah tahu bahwa energi potensial, ya baca saja buku referensi saya itu. Ya, energi potensial itu adalah setengah K kali pertambahan panjang ya, atau pertambahan pendek delta L kuadrat ya. Itu energi potensial ya. Ya, K-nya adalah mg per delta L. Jadi ini akan sama dengan setengah, K-nya adalah mg per delta L. Oke, dikali delta L kuadrat. Nah, Anda lihat ini delta L-nya hilang 1.
Jadi mg delta L per 2. Ya, jadi energi potensial yang disimpan adalah setengah mg delta L. M diketahui, ya. G anggap diketahui, anggap aja. Nah, yang belum diketahui adalah delta L. Ya, jadi belum selesai ini karena delta L-nya tidak ada, tidak diketahui delta L. Delta L itu kan karangan kita, pertambahan panjang ya. Delta L itu karangan kita dan kita nggak tahu berapa pertambahan panjangnya, kita sebut delta L. Ya, ini pertambahan panjang karena diberi beban. Gitu. Karena diberi beban. Oke, sekarang tujuan kita mencari delta L dan kita masih punya satu lagi yang belum kita pakai, Y. Ya. Jadi M ada ya modulus Young. Ya, disebut juga modulus elastis. Ya, kalau Anda tahu kan, Anda belajar di teori modulus Young atau modulus elastis, kadang ditulis Y, kadang ditulis E ya. Itu sama. Itu adalah tegangan dibagi regangan, ya kan? Ini tegangan. Ini regangan. Tegangan itu adalah gaya per luas. Ya, gaya yang kita berikan, yang ini. Ya. Gaya yang kita berikan. Ya, sama dengan ini. Jadi mg atau ini sama. Dibagi regangan. Regangan itu pertambahan panjang dibagi panjang semula, ya. Jadi pertambahan panjang ini dibagi panjang semula ini. Nah, kalau kita ini L akan naik, A akan turun. Jadi ini sama dengan F per A, yaitu F per A, L-nya akan naik, delta L-nya di bawah. L per delta L. Inilah Y. Ya. Kalau kita kali silang, jadi begini. Y kali A kali delta L sama dengan F kali L. Ya. Kalau kita kalikan silang seperti itu. Ya. Oke, saya naikkan yang mungkin tidak kelihatan tadi. Ya, jadi tegangan dibagi regangan. Tegangan itu gaya per luas penampang. Regangan itu pertambahan panjang per panjang semula. Ya. Kemudian pecahan kompleks ini kita jadikan satu. F per A ini naik L. L per delta L. Kemudian kita kali silang kan. Y di atas kali dengan ini. Ini nggak ada. Jadi Y kali A kali delta L sama dengan F kali L. Ya, jadi kalau kita kalikan, dia akan sama dengan seperti ini kan, ya. Y kali A kali delta L. Ya, delta L-nya ingat belum diketahui nih. Itu yang mau kita hitung. Sama dengan F kali L. Kemudian Anda lihat F-nya itu mg ya. Ya, F itu sama dengan mg ya. Dengan F itu gaya tariknya sama dengan berat beban. Jadi dengan demikian delta L akan sama dengan ini dibagi ya, dibagi. Tentu ini akan ke bawah. Y kali A. F kali L, F-nya itu mg kali L. Nah, gini ya. Ini persamaan yang kedua. Ini persamaan yang ke satu. Nah, delta L ini kita ganti ya. Kita substitusi delta L. Jadi substitusi delta L dari 2 yang ini ke 1 ke sini. Ya, diperoleh energi potensial dalam besaran yang diketahui, yaitu energi potensial sama dengan setengah mg delta L. Mg, nah delta L-nya kita ganti ini. Mg L per YA. Nah, ini akan sama dengan setengah M kali M kuadrat di pembilang. Ya. G kali G kuadrat di pembilang. L tidak ada pasangannya. Dibagi di penyebut tetap Y per A. Ya, ini. Ya, Anda lihat massa diketahui. Oke.
Gravitasi dianggap diketahui, L diketahui, modulus Young diketahui, luas penampang diketahui. Ya, jadi diketahui semua. Ya, jadi energi potensial yang disimpan dalam kawat adalah setengah kali massa kawat, massa beban, sorry. M itu massa beban. Massa beban pangkat 2, gravitasi di tempat melakukan percobaan pangkat 2, kali panjang kawat semula sebelum ditarik, dibagi modulus yang dari bahan kawat, ya kalau dari besi ya besi, kalau tembaga, A luas penampang kawat. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Kalau belum subscribe, like, comment, share ke teman-teman. Supaya Anda selalu bisa mengikuti video terbaru kami, dan juga memberi semangat kepada kami untuk bisa melayani Anda dengan senang hati. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan.